Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Kirnani Alinaya dengan NIM 6324122 dari kelas 634A13. Pada video kali ini, saya akan menganalisis kaidah kebiasaan pada video yang berjudul Demo Mahasiswa Bukan Ancaman, Tapi Alarm dan Tes Kejujuran Pemerintah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan kaidah kebahasaan sekaligus mengevaluasi apakah penggunaan bahasa dalam video tersebut sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini masalah demonstrasi dari mahasiswa ya. Ya saya pikir kenapa takut di demo orang gitu ya. Waktu saya jadi gubernur juga buru demo saya. Saya keluar, saya datang hadapin. Nah saya tanya maunya apa gitu loh. Saya terima maunya apa. Lalu saya jelaskan. Ketika mereka minta naik gaji, ya kita mesti jelaskan alasan kenapa nggak bisa penuhin misalnya gitu. Pada kutipan tersebut terlihat penggunaan pronomina atau kata ganti orang pertama, yaitu kata saya. Kata ganti ini digunakan pembicara untuk menyampaikan pengalaman pribadinya, sehingga mendapatkan yang disampaikan terasa lebih meyakinkan karena didasarkan pada pengalaman langsung. Selain itu, terdapat juga penggunaan kata kita yang menunjukkan bahwa pembicara ingin melibatkan pendengar dalam membahas sehingga tercipta kesan kebersamaan. Namun, apabila ditinjau dari penggunaan bahasa baku, masih terdapat beberapa bentuk bahasa lisan, seperti kata kenapa dan penyusunan kalimat yang kurang efektif. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi lebih formal, misalnya, menurut saya tidak ada alasan untuk takut menghadapi demonstrasi masyarakat karena ketika saya menjabat sebagai gubernur, saya menerima dan mendengarkan aspirasi para demonstran secara langsung. Perbaikan tersebut membuat kalimat menjadi lebih efektif, baku, dan sesuai dengan situasi formal. Tentunya juga wajar saja kenapa pemerintah mesti takut gitu loh. Pada kutipan tersebut terdapat kalimat tanya, kenapa pemerintah mesti takut? Kalimat ini termasuk kalimat interrogatif retoris karena tidak bertujuan untuk memperoleh jawaban dari pendengar, melainkan digunakan untuk menyampaikan kritik dan mengajak mendengar berpikir mengenai sikap pemerintah terhadap demonstrasi mahasiswa. Apabila disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, kalimat tersebut dapat diperbaiki melalui mengapa pemerintah harus takut terhadap demonstrasi mahasiswa. Pada perbaikan tersebut, kata kenapa diganti mengapa, sedangkan kata mesti diganti harus, karena lebih sesuai dengan ragam bahasa formal. Lalu semua anggaran yang katanya hemat dibuka sampai satuan ketiga. Itu pasti orang akan percaya. Sampai satuan ketiga, setiap sen uang pajak yang dibayar, ini loh satuan ketiganya loh. Orang beli botol air kemasan berapa orang tahu. Pada kutipan ini terlihat penggunaan kalimat imperatif atau kalimat yang berisi perintah maupun saran. Pembicara memberikan usulan agar pemerintah membuka informasi anggaran kepada masyarakat. Kalimat imperatif dalam video tersebut masih menggunakan gaya bahasa percakapan sehingga terkesan kurang formal. Perbaikan pada penyampaiannya yaitu pemerintah sebaiknya membuka seluruh rincian anggaran hingga tingkat satuan ketiga melalui situs resmi agar masyarakat memperoleh informasi secara transparan. Kalimat tersebut tetap mempertahankan makna tetapi lebih sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku. Ini tuntutan-tuntutan ini yang harus kita penuhin, bukan berarti dilawan gitu loh. Apalagi pakai pasukan cadangan. Waduh, ini kan kok fungsi undang-undang dilanggar gitu loh. Kan kita udah sepakat dong ada demo, yang depan tuh polisi. Pada kutipan tersebut, pembicara berusaha mempengaruhi pemerintah agar tidak memandang demonstrasi sebagai ancaman. Kalimat tersebut termasuk kalimat persuasif karena mengajak pemerintah untuk mengambil sikap tertentu. Namun, penggunaan frasa seperti dilawan dan gitu loh masih menunjukkan ragam bahasa lisan. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi tuntunan tersebut sebaiknya dipenuhi melalui dialog, bukan direspon dengan tindakan represif. Perbaikan tersebut menjadi kalimat lebih formal dan efektif. Banyak fraud, termasuk harga begitu jauh, kenapa tidak langsung di orang? Semua subsidi
barang itu dipindahkan ke orang. Dalam bentuk apa? Ya tinggal voucher. Orang itu begitu beli dengan KTP itu, kita juga bisa bikin dilacak seperti apa. Orang yang dalam satu kartu keluarga, itu hanya boleh dapat satu. Yang lain bisa dikunci. Oh, se-Jakarta aja bisa kok kasih subsidi barang. Bagaimana menekan inflasi barang? Orang kok pengusaha pedagang mungkin ya. Takut dolar naik, takut harga minyak naik, barang udah naik gak mungkin turun. Bukan dia jahat. Mereka takut barang udah terjual, nggak bisa beli lagi barang untuk dagang gitu loh. Nah lalu pemerintah caranya gimana? Bukan operasi pasar juga. Ya subsidi top up. Saya lakukan di Jakarta kok. Beli daging sapi 45.000. Harga pasar 85 saya top up. Nggak ada yang jual 120.000 lagi. Nah dengan gunakan IKTP ini, kita bisa lakukan semua sebetulnya. Ya tuntutan mahasiswa. Pada kutipan ini, pembicara menyampaikan pendapat mengenai penyaluran subsidi melalui sistem voucher digital yang dihubungkan dengan IKTP. Pendapat tersebut disertai alasan mengenai efektivitas penyaluran subsidi sehingga termasuk kalimat argumentatif. Meski demikian, penyampaian argumen masih dipenuhi pengulangan kata dan beberapa kalimat yang cukup panjang sehingga kurang efektif. Kalimat tersebut dapat disusun kembali menjadi penyaluran subsidi secara langsung kepada masyarakat melalui sistem voucher digital yang terintegrasi dengan IKTP dinilai lebih efektif karena mampu mengurangi penyalahgunaan dan memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak. Dengan perbaikan tersebut, argumen menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Jelaskan, ketika mereka minta naik gaji, ya kita mesti jelaskan alasan kenapa nggak bisa penuhin misalnya gitu. Pada bagian ini ditemukan penggunaan modalitas berupa kalimat mesti. Modalitas digunakan untuk menunjukkan adanya keharusan ataupun kewajiban. Namun, dalam ragam bahasa baku kata mesti lebih tepat diganti menjadi harus. Dengan demikian, kalimat menjadi lebih sesuai dengan kaidah kebahasaan dan Indonesia yang formal. Bagaimana? KTP kita kan, waduh, saya kadang-kadang heran gitu loh. Jangan mengalihkan penghematan, tapi yang lain dibiarkan gitu. Ya marah lah mahasiswa. Pada kutipan tersebut terdapat kata kerja mental seperti heran dan marah. Kata kerja mental digunakan untuk menunjukkan sikap, perasaan, maupun penilaian pembicara terhadap suatu persoalan. Namun ucapan seperti, saya kadang-kadang heran gitu loh, masih menggunakan ragam bahasa lisan. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi, saya masih heran terhadap kondisi tersebut. Kita akan keluarkan Perpu bila perlu. Pembuktian terbalik harta pejabat. Silakan mahasiswa laporkan siapa yang hartanya nggak sesuai dengan pajak yang dibayar. Pada kutipan ini terdapat kata kerja material seperti laporkan dan dipecat. Kata kerja material menunjukkan adanya tingkatan nyata yang dapat dilakukan. Kalimat tersebut sebenarnya sudah cukup jelas, namun penggunaan kata bila perlu secara berulang dapat dikurang agar lebih efektif. Kalimat yang lebih baik dapat berubah menjadi mahasiswa dipersilakan melaporkan pejabat yang memiliki harta tidak sesuai dengan ketentuan. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, pejabat tersebut dapat dihentikan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tuntutannya apa? Penghematan. Nah kalau saya jadi presiden, gue langsung bubarin itu BGN itu. Badan Gizi Nasional untuk apa? Kita langsung gunakan saja sistem voucher digital gitu loh. Kayak minyak BBM. Kenapa nggak mau lakukan penghematan? Udah ada kajiannya kok. Cuma tinggal 2 saja. Bukan cuma isu hapus pertalite terlalu ribut. Orang kan takut harganya naik. Bukan soal pertalite, bukan pertalite-nya. Nah coba kalau cuma ada jual Dexlite dan Pertamax Turbo saja. Lalu pada bagian ini ditemukan berbagai istilah-istilah teknis seperti BGN, voucher digital, IKTP, dan lain-lainnya. Penggunaan istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan membahas persoalan pemerintahan dan ekonomi secara spesifik, sehingga argumen yang disampaikan menjadi lebih kredibel. Namun, akan lebih baik apabila istilah asing tersebut dapat disertai penjelasan singkat agar lebih mudah dipahami oleh seluruh pendengar. Lalu semua anggaran yang katanya hemat dibuka sampai satuan ketiga. Itu pasti orang akan percaya. Sampai satuan ketiga, setiap sen uang pajak yang dibayar, ini loh satuan ketiganya loh. Orang beli botol air kemasan berapa orang tahu. Buka di website.
Lalu apa lagi bisa dilakukan? Presiden umumkan kepada mahasiswa, mulai hari ini. Pada kutipan tersebut terdapat pengulangan kata seperti satuan ketiga dan hemat berkali-kali. Pengulangan atau repetisi bertujuan untuk menegaskan gagasan utama agar lebih mudah diingat oleh pendengar. Akan tetapi, pengulangan yang terlalu sering dapat membuat penyampaian lebih kurang efektif. Kalimat tersebut dapat diringkas tanpa menghilangkan makna utama sehingga menyampaikan menjadi lebih padat. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa video ini menggunakan beberapa kaidah kebahasaan seperti pronomina, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, kalimat persuasif, dan lain-lainnya. Berdasarkan kaidah tersebut telah digunakan dengan baik untuk memperkuat argumentasi pembicara. Namun, karena penyampaian bersifat spontan dalam bentuk video, masih ditemukan penggunaan ragam bahasa lisan, kalimat yang kurang efektif, serta beberapa kata yang belum sesuai dengan kaidah kebahasaan baku Indonesia. Oleh karena itu, beberapa kalimat dapat diperbaiki agar lebih formal tanpa mengubah makna yang ingin disampaikan. Demikian hasil analisis kaidah kebahasaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.